juga sudah belajar ya dulu ya, bahwa kalau misalnya DNA itu bentuknya seperti ini ya, yaitu berupa rantai double helix atau rantai helix ganda ya. Nah, sedangkan kalau misalnya RNA itu bentuk rantainya hanya tunggal ya, tidak double. Ya, jadi nggak ada pasangannya. Kalau RNA itu jomblo, kalau DNA itu ada pasangannya gitu ya, yang berbentuk double helix atau helix ganda gitu ya. Nah, kemudian mana tadi? Nah, fungsi dari DNA, fungsi dari asam nukleat itu sendiri ya, yang pertama itu jelas ya, bahwa untuk menyimpan energi ya, baik itu dalam bentuk ATP, ADP maupun AMP, kemudian juga untuk membantu pembentukan koenzim ya. Kemarin kita sudah pernah belajar bahwa koenzim itu pada saat digunakan di dalam suatu senyawa itu kan memerlukan ATP ya, memerlukan ATP, di mana yang namanya ATP itu kan dibentuk juga dari asam nukleat ya, enggak? Ingat, ATP yang ada di dalam tubuh kita, energi yang ada di dalam tubuh kita itu kan juga terbentuk dari bagian ini tadi, bagian asam nukleat tadi gitu ya. Nah, makanya itu fungsinya salah satunya adalah untuk pembentukan koenzim ya, seperti NAD, NADP, FAD, koenzim A yang berasal dari vitamin yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah satuan pembangun asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat ini sendiri itu ada beberapa bagian, 2 bagian ya tepatnya. Yang pertama itu adalah tulang punggungnya, ya, di mana tulang punggungnya itu urutannya itu bisa gula fosfat, gula fosfat, gula fosfat, gitu ya. Jadi selang-seling ya, gula fosfat, gula fosfat, gula fosfat. Nah, tulang punggung itu yang mana nanti akan kita lihat. Kemudian bagian yang keduanya itu pada gugus gulanya itu menempel basa nukleotida atau basa nitrogen tadi yang sudah kita bahas ya. Mana sih gambarnya? Ini saya coba perlihatkan ke kalian. Mana ya? Basa nitrogen. Nah, ini. Oke ya. Kalau misalnya kalian lihat di gambar ini kalian lihat. Nah, ini kan adalah DNA ya. DNA, ini DNA, di mana DNA ini kan adalah suatu informasi genetik ya. Informasi genetiknya itu berupa gen di dalamnya, di mana gennya itu tersusun dari basa nitrogen yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini di bagian di bagian pitanya ini kalian lihat. Nah, pitanya inilah yang disebut dengan tulang belakang tadi, di mana bagian tulang belakangnya ini kan tersusun dari gula fosfat, gula fosfat. Nah, yang bagian gulanya itu adalah ditempati oleh basa nitrogen, sedangkan yang ini kalian lihat kan ada jarak ya antara basa nitrogen satu dengan yang lain ini ya. Nah, sedangkan yang kosong-kosong ini itu adalah fosfat, sedangkan yang melekat dengan basa nitrogen itu adalah yang bagian ribosa gitu ya. Itu ya namanya tulang punggung dari asam nukleat ya. Nah, tadi sudah jelas ya, yang kedua itu tadi gugus gula ya, di mana tempat penempelan basa nukleotida. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke nukleosida. Tadi kita bahas sudah tentang nukleosida, itu merupakan ikatan antara ribosa dan juga basa nitrogen, ya kan ya? Di mana ikatan antara ribosa dan juga basa nitrogen itu melalui suatu ikatan yang namanya ikatan glikosidik, ya. Di mana ikatan glikosidik ini artinya adalah bagian basa nitrogen itu berikatan dengan atom C pada N1 atau N9. Ya, kalau misalnya pada purin itu di N9, kalau misalnya pada pirimida itu N1. Maksudnya seperti apa? Ini seperti ini, ya. Jadi kan ini ribosa ya. Ini ribosa, yang ini adalah basa nitrogen. Ini ribosa, ini adalah basa nitrogen. Bisa ribosa, bisa deoksi ribosa ya, tergantung dari yang dibentuk, oke? Nah, ini kalian lihat pada bagian basa nitrogen ini itu kan ada beberapa atom ya. Nah, atom ini cara bacanya itu gimana sih jumlahnya? Ini kalian hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oke, kalian lihat di sini ada 9 atom ya di sini ya pada bagian basa nitrogen, di mana ya yang namanya ikatan glikosidik itu adalah ikatan di mana basa nitrogen menempel pada N9 kalau misalnya pada purin yang ini maksudnya ya, basa nitrogen glukosanya ini ribosanya itu berikatan dengan apa namanya, atom N ya, atom N atau titik ke-9, oke, pada basa nitrogen gitu ya. Nah, kemudian N ini sendiri ya, Dek ya, kalian harus tahu dulu ya, ini maksudnya itu bukan gugusnya ya, ini berupa atom titiknya aja ya, N ini ya. Tetapi sebenarnya di situ ada yang namanya atom juga yang disebut dengan atom H, misalnya seperti ini ya. Nah, ini seharusnya ada NH di sini ya, ada NH. Kalau di bagian yang ke-9, mana sih? Coba saya lihat dulu. Nah, ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita lihat ini contohnya yang ke-9, mana ya? Nah, ini ya. Ini kan yang ke-9 nih, ya, di guanin ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di N ini, di atom N ini, itu sebenarnya ada hidrogen juga. Jadi di sini yang berikatan dengan gugus mana ya? Yang berikatan dengan gugus atom C pada ribosa ini itu adalah H sebenarnya ya. Jadi ada hidrogen, ada nitrogen berikatan dengan atom C. Di mana ya kalau misalnya di nitrogennya itu ada hidrogen tuh ya, ada hidrogen. Sedangkan kalau misalnya yang di C biasanya itu adalah suatu OH. Ya ini kalian lihat nih, ini kan C1, ini C2 ya. C3, C4 dan C5. Ya kalau misalnya di ribosanya ini 1, 2, 3, 4, 5 kan namanya tadi penta. Ya kan ya. Nah, di bagian C itu biasanya terikatlah OH. Tuh, OH. OH, OH, OH gitu ya. Sehingga maksudnya itu di sini adalah pada bentuk dari nukleosida yang berikatan glikosidik itu adalah antara H yang ada di atom N basa nitrogen dengan OH yang ada di atom C pada ribosa. Nah, ikatan ini kalian lihat, ikatan antara kedua tadi itulah yang disebut dengan glikosidik. Ikatan glikosidik. Nih, ikatan glikosidik. Ya, ingat ya. Jadi ikatan glikosidik itu adalah ikatan antara hidrogen pada atom N di basa nitrogen dengan OH pada atom C1 di ribosa. Ya, ingat ya, yang N ini itu adalah N9. N9, ingat ya, kalau adenosin itu kalau yang purin ya, kalau purin itu kan adenin dan juga guanin. Kalau misalnya adenin dan juga guanin itu ada di titik yang 9 ya, di N yang 9. Oke, kalau misalnya yang pirimidin itu kan dia cuma 1 tuh ya. Pirimidin itu cuma 1 nih kalian lihat. Ya kalau ini kan ada 2 nih. Nah, cuma 1, berarti dia hanya bisa di bagian yang 1 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 1 ini yang biasanya menempel dengan ribosa ini N1. Oke, kalau ini yang berikatan itu adalah N9 yang berikatan dengan ribosa. Ingat ya, beda antara purin dan juga pirimidin. Oke, nah kemudian cara penamaannya itu tadi yang saya sudah jelaskan ya, bahwa misalnya kalau misalnya yang berikatan dengan ribosa itu adalah adenin, ini kan bentuk dari adenin ya, ini nanti kalian lihat sendiri nih bentuknya, adenin itu seperti ini ya, persis dengan yang ini tadi persis ya. Nah, itu namanya adalah adenosin. Oke. Kalau misalnya yang berikatan nanti di sini itu adalah misalnya yang timin, misalnya ya timin ya, artinya itu nanti namanya adalah timidin. Oke, timidin. Oke, timin dengan ribosa gitu ya. Di mana nanti ribosanya itu berikatan dengan atom
N1 pada basa nitrogen. Ya, glukosanya, ribosanya berikatan dengan N1 pada basa nitrogen. Kalau timin maupun maupun sitosin gitu ya. Kalau adenin dan juga guanin itu di N9. Oke. Nah, selanjutnya nukleotida ya. Jadi nukleotida ini sudah jelas itu terdiri dari 3 gugus, ada basa, gula, dan juga fosfat. Ini udah jelas ya, ini tadi udah saya jelaskan, yang atom C. Nah, oke, sorry ya. Jadi kalau misalnya nukleotida, kalau tadi kan nukleosida. Nah, kalau nukleotida, ini kan ada tambahan fosfatnya ya, Dek ya. Di mana fosfatnya itu akan berikatan dengan ribosa nukleosida tadi. Nah, glukosa tadi itu berikatan dengan fosfat di C5-nya, di titik 5-nya. Mana itu dia? Nah, ini. Oke, jadi ingat tadi ya, kalau misalnya gabungan antara ribosa dan juga fosfat kan nempelnya di ribosa ya. Nah, fosfatnya itu menempel pada C5, atom C5 dari ribosa, sedangkan atom hidrogen yang ada di C5 pada ribosa itu berikatan dengan C1 pada fosfat. Gitu. Oke. Ya, jadi ini C5 di mana C5-nya itu kan ada hidrogen ya, Dek ya. Nah, hidrogen C5 dari ribosa itu berikatan dengan ini 5 ya. 5 itu yang ini. Maaf. Ini 4, ini 5. Nah, jadi H2 pada C5 ribosa itu berikatan dengan ini fosfat 1 pada fosfat gitu ya. Oksigen pada atom O1 di bagian fosfat gitu. Oke, jangan lupa ya. Jadi ingat kalau misalnya basa nitrogen itu berikatannya dengan C1, sedangkan kalau misalnya fosfat itu berikatan dengan C5 pada ribosa. Gitu bedanya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi penamaan sudah jelas ya, Dek ya. Kalian lihat di sini tadi, cara bacanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke basa purin sudah, ini sudah. Nah, pemasangan antara pasangan atau couple antara ini ya basa nitrogen ya. Jadi DNA RNA itu kan mempunyai basa nitrogen kalau misalnya yang pirimidin, timin dan juga sitosin ya. Kalau ini DNA. Kalau RNA urasil dan sitosin. Kalau misalnya purin itu sitosin dan juga guanin. Oke, sitosin dan juga, bukan sitosin, adenosin. Adenosin dan juga guanin sama itu kalau yang DNA, kalau yang RNA-nya sama aja ya, yaitu adenin dan juga guanin. Di mana ya jika misalnya dipasangkan, maka timin nanti akan berpasangan dengan adenin ya, sedangkan kalau misalnya sitosin akan berpasangan dengan dengan guanin. Oke. Caranya biar kalian mudah membacanya misalnya seperti ini. Misalnya adenin, kemudian guanin, kemudian sitosin dan timin. Oke. Nanti ini kalau misalnya DNA. Ya kan ya. Kalau misalnya RNA ya artinya ya urasil berarti kan urasil ya. Urasil kemudian sitosin dibalik ya. Ini kan harusnya timin nih. Ini dibalik nih ya. Timin, sitosin, guanin, adenin. Dibalik nih dari sini ke sini. Ya kalau RNA kebalik. Cuma karena RNA itu kan nggak ada timin makanya jadi ganti U. Ya kan ya. Jadi dibalik tuh urasil, kemudian sitosin, guanin dan juga adenin. Nah, cara pemasangannya gimana? Ya cara pemasangannya adalah sesuai. Jadi kalau misalnya pada DNA itu yang ada adalah basa nitrogen T, ketika pembentukan mRNA, messenger RNA, maka nanti yang berpasangan dengan T itu adalah adenin. Oke, begitu juga dengan sitosin. Sitosin nanti pasangannya adalah guanin. Begitu juga dengan guanin, pasangannya dibalik aja menjadi dengan sitosin. Nah, kalau misalnya adenin yang ada di DNA, maka yang akan terbentuk di RNA itu adalah urasil.
Seperti itu ya, cara biar ngingetnya seperti ini ya. Ingat aja, adenin, guanin itu adalah purin ya, sedangkan sitosin dan juga timin itu adalah pirimidin dari DNA, ini DNA. Nah, kemudian kalau misalnya RNA-nya kebalikannya kalian bikin ya, pirimidin dulu, baru purin. Oke, gimana cara pemasangannya seperti ini? Tinggal dipasangin aja nanti. Oke, ya. Misalnya di dalam DNA, gambar DNA mana? Nah, seperti ini ya. Seperti ini, misalnya ini kan ya. Jadi setiap dari basa nitrogen ini itu kan terdiri dari 3 basa nitrogen ya. Dimana misalnya satu titik ini misalnya adenin, terdiri dari adenin, timin, guanin, ya kan ya. Dan di sini misalnya sitosin, adenin, adenin. Nah, maka ketika pembuatan DNA-nya, pasangannya adalah di RNA-nya adalah urasil, adenin, sitosin. Sedangkan kalau misalnya di bawah itu pasangannya adalah guanin, adenin dengan apa ya, saya lupa tadi ya. Sorry, kita buat aja dulu deh. Adenin, guanin, timin, sitosin, timin, urasil, sitosin, guanin, adenin. Oke, nah, jadi kalau misalnya CAA artinya yang akan di RNA-nya terbentuknya itu adalah guanin, baru yang AA-nya, benar-benar U gitu ya. Ingat seperti ini. Oke, cara bacanya ya. Kalau misalnya apalagi, misalnya UTT pada DNA-nya, bukan UTT, ATT, maka pada RNA-nya itu adalah urasil, kemudian timin kan berpasangan dengan adenin, UAA. Berarti seperti itu. Ya, ini di mRNA-nya, sedangkan ini DNA-nya. Ingat ya, kalau pada RNA itu tidak ada timin. Ya, begitu juga dengan DNA tidak ada urasil. Seperti itu. Oke. Nah, struktur DNA sendiri. Jadi DNA itu ada 2 rangkaian ganda atau yang disebut dengan double helix atau helix ganda ya, di mana helix ini akan saling berputar ya, saling berputar ya, mengelilingi sumbu untuk membentuk double helix ke arah kanan ya, Dek ya, double helixnya ke arah kanan semua tuh, ke arah kanan. Oke, kalau ke kiri kan sebaliknya gini ya. Oke. Nah, kemudian arah kepolaran kedua untaian berbeda satu sama lain atau anti paralel. Maksudnya apa? Yang itu tadi saya udah jelaskan, kalau adenin itu dengan timin, kalau guanin dengan sitosin gitu ya. Nah, ini gambar dari DNA kita, di mana DNA ini kalau misalnya dipanjangkan ya, maka satu sel itu terdiri dari DNA yang panjangnya itu kurang lebih 2 meter. Ya, jadi satu sel di dalamnya ada DNA, di mana kan DNA ini berikatan dengan protein histon. Nah, kalau misalnya DNA-nya ini dilepas dari protein histon dan dipanjangkan ya, nah maka itu panjangnya tuh hingga 2 meter. Bayangin, satu sel ya. Kalau misalnya keseluruhan yang ada di tubuh kita DNA-nya itu dipanjangin, maka ukurannya itu adalah sekitar 2 dikali 10 pangkat 10 kilometer. Bayangin saking panjangnya atau banyaknya DNA yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Kan sel yang ada di dalam tubuh kita itu sampai jutaan ya. Nah, kalau misalnya digabung-gabung ya kurang lebih sekitar segini, 2 dikali 10 pangkat 10 kilometer tadi. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini double helix-nya, di mana double helix itu membentang ya dari sudut 5 sampai 3 dan dari 3 ke 5. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah pernah bahas kalau DNA itu ya titik awalnya itu bisa di 3 aksen sampai ke 5 aksen atau sebaliknya ya, 5 aksen ke 3 aksen. Di mana nanti antara 3 aksen dan 5 aksen inilah yang nantinya akan dibentuk RNA ya. Nah, coba kita sedikit bahas tentang pembentukan protein yang menggunakan DNA ya. Jadi kan
pembentukan protein itu kan ada dua proses ya, yaitu transkripsi dan juga translasi. Kemarin kita ingat bahwa transkripsi itu artinya adalah pembentukan mRNA dari cetakan DNA, ya kan ya. Dimana kalau misalnya di sini ada DNA-nya itu anggap aja kita panjangin ya, tapi masih dalam bentuk double helix nih. Nah, DNA-nya itu yang sudut awalnya itu 3 aksen, sudut akhirnya 5 aksen, atau sebaliknya 5 aksen, 3 aksen, ya kan ya. Nah, di mana ketika ingin dibentuk RNA, misalnya RNA-nya di sini kita taruh di tengah, ya, maka nanti kan ada suatu enzim namanya RNA polimerase ya, itu nanti akan membuka. Jadi kan awalnya DNA itu dalam bentuk double helix seperti ini, ya. Misalnya ini 3 aksen, ini 5 aksen, di sini 5 aksen, ini 3 aksen, ya kan ya. Di mana nanti enzim RNA polimerase itu nanti akan memotong dimulai dari 3 aksen ini ya, bukan memotong ya, tapi membuka double helix, membuka double helix ini dimulai dari 3 aksen hingga sampai akhir ke 5 aksen ini, gitu ya. Nah, setelah terbuka, baru nanti terjadilah pembentukan penyalinan dari basa nitrogen DNA menjadi basa nitrogen RNA, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kemarin saya sudah bahas ya, di mana itu tadi triple dari basa nitrogen, misalnya ATG pada DNA-nya itu menjadi, ya entar. Halo, yuk. Waalaikumsalam. Iya. Belum, masih ngajar yuk. Ngapa? Ngapo? Kalau sudah di ruangan ini kesehatan belum di ruangan kesehatan. Tadi masih di mobil. Tapi udah nyampe belum. Masih di tengah di pinggir jalan ini. Iya, bentar. Sudah nunggu ya pesertanya ya. Iya sih, baru 8 orang. Oh ya sudah, bentar yuk Iya bentar yuk. Waalaikumsalam. Yuk. Sampai mana tadi ya? Jadi ya itu tadi ya. Jadi nanti setelah terbuka double helix-nya barulah terbentuk RNA. Ya kan ya, di mana setelah RNA terbentuk, maka nanti RNA-nya akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ya, sitoplasma di situ ada yang namanya ribosom ya. Jadi ini gambar sel, kemudian di dalamnya ada inti, kemudian di sitoplasma, dan ini sitoplasma ya, di sitoplasma tersebut ada ribosom, mRNA-nya akan dikeluarkan dari inti sel menuju ke ribosom untuk membentuk protein. Dengan pembentukan protein itu nanti akan membuat respon dari sel juga supaya selnya bisa bekerja gitu ya, selain pembentukan protein. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh dari pasangan adenin timin dan juga guanin sitosin. Oke. Ini fungsi DNA ya. Fungsi DNA itu udah jelas ya, selain yang tadi ya, menyimpan informasi genetik di inti sel, dia juga untuk menentukan aktivitas organisme sepanjang siklus hidup dari organisme tersebut. Kemudian yang ketiga untuk menentukan karakteristik dari organisme tersebut ya. Sudah jelas ya bahwa informasi genetik itu adalah berasal dari orang tua, karakter sifat dari orang tua itulah yang nantinya akan dibentuk untuk menjadi anakan-anakan atau turunan-keturunan dari orang tua tersebut gitu ya. Jadi sifat dari orang tua dan juga anaknya itu sama gitu ya, fungsi dari DNA. Nah itu tadi ya, ini tadi ya yang saya sudah jelaskan bahwa ukuran dari DNA itu segini. Memang kita kalau misalnya ketika DNA itu kita lihat dengan mata telanjang nggak bisa ya, perlu di bawah mikroskop khusus ya, mikroskop yang kelipatan 1.000.000 kali ya. Nah, kalau misalnya dengan mikroskop tersebut baru kelihatan, tetapi kalau misalnya DNA-nya itu dipecah dari histon kemudian dirangkai ya, maka nanti panjangnya itu bisa sampai segini 2 meter kalau misalnya dijumlahin sekitar 2 kali 10 pangkat 10 km gitu ya. Nah, asam
RNA ya, tadi kan sudah DNA. Nah, asam RNA atau ribonucleic acid itu ada 3 jenis ya. Udah jelas, mRNA yang mana fungsinya itu adalah untuk membawa informasi genetik ya dari DNA yang ada di dalam sel menuju ke ribosom untuk sintesis protein, itu udah jelas ya. Nah, ada juga namanya rRNA. Jadi rRNA ini intinya itu adalah digunakan untuk membentuk ribosom nantinya ya. Kemudian tRNA ini atau transfer RNA ini fungsinya itu adalah untuk menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi asam amino tertentu. Oke ya, kode atau informasi genetik yang dibawa dari DNA ya oleh RNA untuk menjadi asam amino tertentu. Ya, asam amino yang kemarin ya, misalnya kemarin ada yang namanya start codon ya. Start codon itu kan AUG ya. Nah, AUG ini namanya misalnya tirosin. Nah, misalnya seperti itu, ini adalah asam aminonya, sedangkan AUG-nya itu adalah informasi genetiknya yang berupa basa nitrogen, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini gambaran dari RNA. Ini RNA, tRNA namanya, ingat aja bentuknya seperti T ya, di mana tRNA ini fungsinya itu adalah untuk membantu menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA ya menjadi asam amino. Oke, ya. Nah, ini basa nitrogen, gula. Oke. Nah, RNA sendiri ya, itu biasanya kalau misalnya makhluk hidup ya, Dek ya, makhluk hidup manusia atau hewan atau yang pokoknya yang mempunyai sel eukariotik ya, itu mempunyai 2 asam nukleat baik DNA maupun RNA. Berbeda dengan virus. Kalau misalnya virus ya, asam nukleatnya itu antara satu tadi, misalnya DNA saja atau RNA saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya virus, materi genetiknya hanya RNA saja atau DNA saja. Ya, berbeda dengan manusia, contohnya atau hewan ya yang mempunyai 2 asam nukleat baik DNA maupun RNA. Gitu. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya udah jelas ya, ini contoh dari RNA ya. Ini karakteristik RNA ya. Jadi basa nitrogennya itu ada 4 ya, ada urasil pengganti timin, kemudian gulanya itu disebut dengan ribosa. Kalau misalnya DNA gulanya deoksiribosa. Kalau untayan dari ininya pitanya itu untaiannya tunggal, sedangkan DNA itu double helix ya. Nah, kalau misalnya untuk materi genetik itu merupakan materi genetik untuk virus maupun manusia, tapi kalau misalnya RNA saja itu adalah virus ya. Nah, kalau misalnya DNA itu bisa virus juga, tapi kalau misalnya berbarengan dengan RNA itu bisa manusia atau bisa hewan gitu ya. Nah, kemudian letak dari RNA itu udah jelas ya, itu letaknya adalah di sitoplasma ya, bergerak bebas di dalam sitoplasma. Jadi sitoplasma itu kan ada bagian yang padat, ada bagian yang cair, gitu ya. Nah, dia bergerak di bagian yang cair, yang berbentuk seperti gel, yang disebut dengan sitosol, gitu ya. Nah, sudah jelas ya, ini fungsi dari RNA, yaitu untuk menyampaikan pesan genetik ya, dari DNA menuju ke ribosom. Oke. Nah, sudah selesai sih ini kita ya, pelajaran kita ya, sampai sini ya. Jadi sedikit yang harus kalian pelajari tadi, yang awalnya itu adalah dari asam nukleat dulu yang kalian harus ingat. Kemudian jenis dari asam nukleatnya itu apa. Kemudian setelah itu kalian pelajari strukturnya, di mana struktur dari asam nukleat itu bisa berupa nukleotida atau bisa nukleosida. Ya, nukleotida itu ada 3 gugus, sedangkan kalau nukleosida hanya ada 2 gugus. Oke, ya. Nah, selanjutnya yang kalian pelajari ya, setelah struktur, kalian pelajari juga susunan ya, cara ini, bukan susunan, cara memisahkan antara asam nukleat dengan senyawa-senyawa yang lain, itu kalian pelajari juga, tadi sudah ya. Nah, terus kalian pelajari benar-benar detail tentang
nukleosida maupun nukleotida, di mana kan kalau misalnya nukleosida itu ikatannya kemana, yang tadi saya sebut dengan ikatan glikosidik ya, kalau misalnya purin dengan yang N berapa, sedangkan yang pirimidin dengan N berapa. Kalau nukleosida ya ikatan antara basa dan juga glukosanya, ribosanya, maaf ya. Nah, kemudian penamaannya juga ya, penamaan dari nukleosida kalian pelajari ini ya penamaannya. Kalau misalnya adenin dalam bentuk nukleosida maka namanya adenosin ya, adenin plus ribosa atau deoksiribosa. Oke ya. Kalau misalnya dalam bentuk nukleotida namanya apa? Namanya misalnya kalau adenin, adenilat, nama lainnya apa? Adenosin monofosfat. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah penamaan kalian lihat juga tentang mana nukleotida ya. Kok banyak yang nggak ada ya? Nah, ini ya tentang nukleotida kalian pelajari juga ya, udah jelas ya nukleotida ya. Gabungan antara itu tadi tiga tadi atau nukleosida dan juga fosfat. Kemudian kalian ingat juga ikatan ribosa dengan ikatan fosfat itu di C berapa atau C berapa ya. Nah, kemudian selanjutnya basa nitrogen. Basa nitrogen kalian pelajari, basa nitrogen itu ada dua, ada purin dan juga pirimidin. Kalian lihat apa saja jenis-jenisnya dan juga pemasangan perpasangannya ya. Kemudian lihat juga jangan lupa DNA apa, RNA apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang DNA-nya sendiri, itu kalian pelajari bedanya apa dengan RNA. Ya, kemudian RNA itu jenis-jenisnya apa saja, ciri khasnya apa saja ya. Nanti kalian lihat lagi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kalian baca lagi bagaimana sih kerja dari mekanisme pembentukan protein ya, mekanisme pembentukan protein di biologi sel dulu ya supaya lebih ngerti gitu. Oke, itu aja sih ya kalau untuk asam nukleat ya. Sebenarnya mudah. Nah, coba nih